Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan, request doa NIM 2005-2098. Saya di sini akan mempresentasikan judul sastra Melayu. Istilah sastra Melayu. Makna dari prasejarah sastra ialah sesuatu yang tertulis. Makna ini berkembang seketika nenek moyang orang Melayu sudah memiliki pemahaman yang terhadap sastra. Maka makna istilah ini bergeser kepada sastra. Pengertian yang indah tertulis atau apa yang disebut dengan susastra. Zaman berganti, pemahaman makna indah tertulis atau pengertian yang indah baik lisan dan tulisan. Indah dan lisan itu pun dipahami bukan lisan murni dalam artian dari mulut ke telinga, tetapi yang sastra lisan yang sudah ditradisikan, yakni cerita rakyat yang juga sudah direkam dan ditulis ulang. Sastra Melayu ialah Melayu mencakup ke dalam berbagai pengertian. Semua sastra berbahasa Melayu itu pun harus boleh ditambahkan dengan semua variasi dialeknya. Dari segi ruang, sebenarnya sastra Melayu merangkum fenomena sastra baik tulisan maupun lisan di sejumlah negara berbahasa Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam sebagai Singapura, dan sebagai Thailand. Karya sastra tertulis. Pertama ada hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab hikayat yang berarti kisah, cerita atau dongeng. Pengertian mengenai hikayat ini bisa ditelusuri dalam tradisi sastra Arab dan Melayu lama. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk proses panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Hikayat termasuk genre yang cukup populer di masyarakat Melayu dengan cerita yang cukup banyak. Berdasarkan fase histori, hikayat dalam sastra Melayu dibagi jadi 3, yaitu hikayat brosur Hindu. Hikayat brosur Hindu ini berunsur Hindu, berindu pada 2 hikayat utama, yaitu hikayat Sri Rama dan Mahabharata. Dari 2 kisah ini kemudian berkembang kisah atau hikayat lain seperti Pandawa 5 dan hikayat Sri Rama. Yang kedua ada hikayat berunsur Hindu Islam. Hikayat yang mengandung unsur Hindu dan Islam merupakan hikayat yang berasal dari tradisi Hindu, kemudian diubah sesuai dengan memasukkan unsur Islam. Contohnya hikayat Jaya Lengkara, hikayat Si Miskin, dan hikayat Indra Putera. Ketiga ada hikayat berunsur Islam. Sedangkan hikayat berunsur Islam ini adalah hikayat yang berasal dari tradisi sastra Arab Persia. Contohnya adalah hikayat 1000 Malam, hikayat Qamar al-Zaman, dan lain-lain. Berdasarkan isi hikayat dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu jenis rekaan, contohnya hikayat Maling Dewa; jenis sejarah, contohnya hikayat Hang Tuah; jenis biografi, contohnya hikayat Abdul Rah dan hikayat Sultan bin Adam. Yang kedua ada syair. Syair adalah berbentuk puisi dalam sastra Melayu lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan. Dari kata syu'ur muncul kata syi'ur yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesutaraan Melayu merujuk dalam pengertian puisi secara umum. Penyair berperan besar dalam membentuk syair khas Melayu adalah Hamzah Fausuri. Dengan karyanya antara lain syair Burung Pinggai, syair Dagang, dan syair Deng Fakir. Bentuk syair terdiri 4 baris serangkap dengan rima AAAA atau ABAB. Yang paling populer adalah AAA. Tiap hari terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Yang 4 baris berbentuk 1 bait syair dan merupakan satu kesatuan arti. Bait syair terdiri 4 baris agak mirip dengan pantun. Letak perbedaan adalah 4 baris pantun merupakan 12 lampiran dan 2 baris isi.
yang terdiri sendiri. Sementara bait syair merupakan bagian dari sebuah cerita yang panjang. Dari segi cara penceritaan, syair bisa diklarifikasikan menjadi dua, yaitu syair naratif dan non-naratif. Berdasarkan isi dan tema, syair naratif bisa dibagi menjadi 4 jenis, yaitu syair romantis, contohnya syair bidasari, syair sejarah, contohnya syair perang Makassar, syair perang Banjar, itu syair keagamaan, contohnya syair Nur Muhammad, syair kiasan, contohnya syair ikan terubuk. Sedangkan syair naratif bisa dibagi jadi 3, yaitu syair agama, syair nasihat, dan syair luar tema-tema tersebut. Gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi Melayu lama yang terdiri 2 lari, mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan kesatuan yang utuh. Lari atau arus pertama berisikan semacam usul atau perjanjian, sedangkan bait kedua adalah jawaban soal akibat dari perjanjian tersebut. Kata gurindam berarti bahan kamil yang berarti perhiasan atau bunga. Namun juga ada pendapat mengatakan bahwa gurindam itu berarti bahasa Sanskerta. Contoh bait gurindam Raja-Raja Legi adalah barang siapa yang meninggalkan sembahyang bagai rumah tiada tiang. Jika anak tidak dilatih, jika besar dapat letih. Di antara gurindam yang terdapat pula yang awal kata tiap barisan menggunakan kata yang sama, contohnya sehari olehmu akan guru yang boleh tahu tiap seteru. Sehari olehmu akan istri yang boleh menyendiri, dikutip dari Gurindam 12. Itu karya Sasal Lisan pada cerita rakyat, yaitu legenda Si Lancang dari Kampar. Alkisah tersebut sebuah cerita daerah Kampar, Riau. Pada zaman dulu Si Lancang dan ibunya mereka hidup dengan sangat miskin. Mereka bekerja sama sebagai petani untuk memperbaiki hidupnya. Maka Si Lancang ini pergi merantau. Pada suatu hari ia minta izin kepada ibunya dan gurunya mengaji. Ibunya berpesan agar tidak dirantau oleh kelak Si Lancang selalu ingat kepada ibu dan kampung halamannya. Ibu ini berpesan kepada Si Lancang sedang menjadi anak durhaka. Si Lancang pun berjanji dan pergi dari kampungnya. Setelah bertahun merantau, Si Lancang sangat beruntung. Ia menjadi saudagar yang kaya raya, memiliki berpuluh-puluh kapal. Dikabarkan ia pun memiliki 7 orang istri. Mereka semua berada di keluarga saudagar yang kaya. Sedangkan ibunya masih tinggal di Kampar yang keadaan sangat miskin. Pada suatu hari Si Lancang berlayar ke Andalas. Dalam pelayaran ia membawa ke-7 istrinya. Bersama-sama mereka pulang ketika merapat di Kampar. Alat musik dibunyikan riuh rendah. Sementara itu kain sutra dan aneka hiasan emas dan perak digelar. Semua itu disiapkan untuk menambah kesan kemewahan dan kekayaan Si Lancang. Berita datang Si Lancang terdengar oleh ibunya. Ibunya pun bergerak datang untuk menyambut itu anaknya. Karena miskinnya ia hanya mengenakan kain selendang tua, sarung usang dan kebaya penuh tambalan. Begitu menyatakan bodoh diri ibu Si Lancang, tidak ada seorang pun kelas yang mempercayai. Dengan kasarnya ia mengusir ibu tersebut. Mendengar kegaduhan itu datang, Si Lancang dengan diiringi oleh ke-7 istri menentang tempat itu. Betapa tegar ketika menyaksikan bahwa perempuan cepat-cepat itu diusir adalah ibunya. Si Lancang berkata, "Engkau Lancang, anakku. Betapa rindu hati mak padamu." Mendengar siapa itu dengan congkang lantang menepis, anak laki itu berteriak, "Mana mungkin aku mempunyai ibu perempuan miskin seperti kamu." Ibunya malang dan akhirnya dengan perasaan hancur sampai rumah ia mengambil pusaka miliknya dan berupaya langsung menumbuk padi sebuah nyiro sambil berdoa, "Ya Tuanku, hukumlah si anak durhaka itu." Dalam sekejap turunlah badai topan. Badai itu membusakkan dasar sehingga dalam sekejap masuk kapal dagang milik Lancang. Goyangannya terlempar ke kanan menjadi Sungai Onggong.
Tembikarnya melayang menjadi pasumbilah, sedangkan tiang bendera kapal Silancang terbang hingga sampai ke sebuah danau yang diberi Danau Silancang. Yang kedua ada Dodoi atau nyanyi buta. Lagu Dodoi adalah bagian dari genre tradisi lisan orang Melayu di Nusantara. Ada mengatakan bahwa lagu Dodoi adalah nyanyian rakyat paling tua yang lahir dari tengah kehidupan rakyat biasa. Karena itu tema lagu juga berkaitan dengan kehidupan harian mereka. Dalam lagu Dodoi tercermin kepercayaan, pikiran, keinginan, harapan rakyat. Bisa dikatakan bahwa lagu ini simbol dari limpahan kasih sayang dan keikhlasan orang tua terhadap anaknya. Media komunikasi antara anak dan ibu bapa. Media pendidikan perdana tentang nilai luhur dan keagamaan. Yang pengganti tema bagi sana. Boba atau nyanyi panjang. Nyanyi panjang merupakan jenis sastra lisan bercorak naratif yang ditunjukkan oleh tukang nyanyi panjang dengan cara nyanyikan atau laguan. Dalam pertunjukan nyanyi panjang ada 4 unsur yang paling berkaitan dengan pengaruh, yaitu tukang cerita, suasana petunjuk, dan penonton. Penyanyi panjang ini murni hasil kreatif masyarakat dan menjadi milik bersama. Kemudian diwariskan secara turun-temurun dengan cara berguru pada tukang cerita. Tidak ada buku rujukan yang mereka jadikan pegangan, karena itu nyanyian panjang termasuk dari kelisanan primer. Pantun. Pantun adalah puisi yang terdiri 4 baris dan bersaja 2-2 atau pola BAB. Dan biasa tiap baris terdiri atas 4 perkataan. 2 baris pertama disebut lampiran, sedangkan baris keduanya disebut dengan isi pantun. Pantun juga berfungsi sebagai bentuk interaksi saling berbalas, baik itu dilakukan pada situasi formal maupun informal. Pantun pada masyarakat Melayu mengalir berdasarkan tema apa yang tengah dibicarakan. Ketika seseorang memulai memberikan pantun, maka rekan lainnya berbahas dengan menjaga tali pembicaraan. Dalam interaksi pantun berbalas, ini berlatar belakang pada situasi formal maupun situasi informal. Pada situasi formal, semisal ketika meminang atau juga membuka sebuah pidato, tengah situasi informal seperti pembicaraan antara rekan sebaya. Pantun adalah genre sastra tradisional yang paling dinamis karena dapat digunakan pada situasi apapun. Sebagai dikatakan bahwa di mana orang berkampung di sana pantun bersama, di mana ada nikah kawin di sana pantun digalih, di mana orang berunding di sana pantun digandeng, di mana orang bakar di sana pantun diangkat, di mana ada dibilang di sana pantun diulang, di mana ada dibahas di sana pantun dilepas. Karena itu tidak pandang lantar atau ampun, pantun dapat digunakan baik untuk anak-anak, orang tua maupun anak muda. Ada beberapa contoh pantun sebagai berikut. Pertama, contoh pantun nasihat. Banyaklah angsa berebut tempat, mumpung angsa menuju lepak. Banyaknya jasa disebut orang, agunglah jasa ibu dan bapak. Kedua, contoh pantun perkenalan. Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke negeri Cina. Kalau boleh dia bertanya, rumah Jepang itu siapa punya? Contoh pantun agama. Asam rumbi dibelah, buah separuh dalam raga, dunia ikut firman Allah, dan aku masuk surga. Misalnya yang bisa saya presentasikan, apabila kurang salah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.